Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mbak Reti udah gabung, Mbak Reti. Alhamdulillah. Hujan deras. Masih hujan terus ya. Wah, enak banget dong hujan. Blitar. Iya, lagi hujan. Terus mati lampu. Udah nyala Pak, udah nyala. Oh, Tadi barusan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sebenarnya sih saya yang maksain kali ya. Saya maksain untuk kuliah pembiayaan gitu ya. Sebenarnya belum sampai ke sana, tapi nggak apa-apa. Saya kepingin memanfaatkan alumni mumpung masih di BSM gitu. Nanti kalau sudah dipersunting orang pasti habis ini resign dia. Perkenalkan Tuh kan begitu. Perkenalkan namanya Reti Isnawati. Kayaknya udah pernah live Instagram sama itu ya, sama mereka kan ya waktu itu ya? Ya udah pernah Pak. Iya, inilah namanya Reti Isnawati, alumni Perbankan Syariah Umsida angkatan kedua. Umlotnya kamu waktu itu? Saya nggak tahu ya Pak, Umsida itu kumlotnya berapa ya? Nggak tahu saya juga. Reti ini sebagaimana kalian ketahui, sekarang mumpung lagi masih di BSM, dan hari ini beliaunya menangani pembiayaan yang agak-agak nggak mainstream gitu ya. Mungkin karena segmentasinya adanya di Blitar gitu, yaitu pembiayaan pensiun. Sesuai dengan kegiatan mata kuliah kita hari ini untuk operasional bank syariah, maka salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana melalui pembiayaan. Nah, pembiayaan pensiun ini tentunya dari namanya pembiayaan khususnya untuk pensiun gitu ya. Dan kabarnya itu Blitar itu memang adalah kota tempat orang-orang pensiun gitu ya, pulang kampung. Apakah dulunya mereka pejabat di Jakarta misalnya gitu, setelah pensiun kemudian mereka kembali ke Blitar. Saya kemarin sempat ke Blitar, tapi karena kesibukan Mbak Reti kayaknya nggak sempat ketemu gitu, jadi ya sudahlah, kita ketemu via online terlebih dahulu kalau begitu. Oke, baik. Mungkin langsung aja Reti, biar nggak berlama-lama, bisa mungkin dideskripsiin kira-kira pembiayaan pensiun itu apa, terus kira-kira orang yang seperti apa sih misalnya yang bisa menerima pembiayaan pensiun, terus tujuannya untuk apa aja misalnya gitu, apakah hanya untuk usaha saja, ataukah misalnya kalau dibutuhkan misalnya anaknya masih ada yang kuliah gitu, bisa nggak dapat pembiayaan pensiun juga gitu misalnya. Mungkin itu ya, saya persilakan. Nanti mungkin kalau ada yang kurang-kurang nanti saya pancing-pancing Reti ya. Oke, silakan Reti. Oke, ini saya nanti menggunakan PPT boleh ya Pak? Oh, boleh sekali, Masya Allah. Luar biasa ternyata ya. Mungkin ya soalnya agak complicated gitu kan, tapi cuma beberapa aja, nggak sampai detail banget gitu, cuma sekilas. Iya. Oke. Sebelumnya saya mau menyapa dulu buat adik-adik. Hai adik-adik semuanya. Mungkin sebelumnya udah pernah ketemu ya sama saya. Dijawab dong, nggak ada yang jawab, Red. Ya? Tidur semua kayaknya, Red. Ya, halo Kakak. Sudah, Mbak. Kayaknya tidur semua. Iya. Saya sampai gugup ini. Grogi. Gimana MC kok gugupan nih?
Siap. Pak, itu kan dulu, sekarang kan udah beda, bukan MC lagi. Ya, Aduh. ya, ya. Sekarang makhluk yang penuh dengan targetnya. Waduh. Targetnya ratusan miliar ya. Enggak begitu. Oke. Ya. Ya, baik. Silakan, silakan. Bisa, bisa. Mungkin diskusi aja ya. Share kita aja. Ntar agak lemot ini ya, mohon dimaklum. Tidak ada yang bisa lihat. Di landscape nggak bisa, di landscape. Nah. Assalamualaikum. Bisa ya kelihatannya? Waalaikumsalam, Karen. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya tahu sampai saat ini semoga bisa apa ya, bisa inilah menambah pengetahuan buat kita semuanya. Bentar ya. Agak susah. Sebentar, agak susah ini handphone saya. Nggak bisa nyambung ya. Bawa ke semuanya masih ada di ini kan? Di forum ini? Iya, Kak. Halo? Masih, Oh, masih. Iya, jadi Masih, Kak. Iya, masih kok. Iya. Ya masih ya. Ya. Jadi ini kita kan untuk pertemuan kali ini saya dimintain tolong sama Bapak Rusli untuk menyampaikan terkait dengan pembiayaan pensiun, ya kan? Nah, di pembiayaan pensiun ini sendiri itu adalah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pensiun. Jadi sudah secara spesifik pasti namanya pensiun, pasti untuk pembiayaan pensiun pasti akan diberikannya untuk pada agak berisik ya suaranya, ini cukup mengganggu. Siapa ini? Udah ya. Lanjut. Iklan dikit nggak apa-apa. Oh, iklan dikit ya, Pak. Oke. Jadi untuk pembiayaan pensiun itu adalah pembiayaan yang diberikan kepada pensiunan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang sesuai kaidah syariahnya. Kemudian target marketingnya itu sendiri untuk pensiunan tentunya yang ASN ya. Jadi yang ASN pun itu yang sudah mempunyai SK pensiun. Jadi SK pensiunnya itu harus sudah terbit. Kalau misalkan belum gimana? Jadi kalau jika SK-nya belum terbit, berarti itu masih belum bisa. Seperti itu ya. Jadi untuk target marketnya itu adalah ASN yang sudah mempunyai SK. SK-nya sudah terbit, SK pensiun. Kemudian apalagi? Nah, ini
ini ada besar DSR-nya. Jadi untuk perhitungan DSR-nya itu di kami di Bank Syariah Mandiri itu ada beberapa, yaitu ada pensiunan bujang. Ini bujang ini juga sama dengan pensiunan yang yang sendiri. Kemudian ada pensiunan janda. Kemudian pensiunan itu pun lagi ada dipecah lagi sampai 3. Nah, pensiunan bujang ini mohon maaf Pak, sebelumnya mahasiswanya sudah pernah dikenalin di SR ya Pak? Belum lah, karena kamu udah pernah dulu. Kayaknya nggak pernah. Iya enggak sih, saya kenalnya ya pas lagi kerja. takut keberatan nanti. Oh iya. Jadi ini untuk mengukur gitu ya. Kalau secara bahasa nggak terlalu ilmiahnya ya teman-teman. Itu kalau di SR itu untuk mengukur si kemampuan nasabahnya. Jadi nasabahnya ini potensi untuk dapat dibiayai di bank itu sendiri itu berapa, itu harus diukur dari gajinya itu berapa yang bisa untuk diberikan pembiayaan. Tidak serta-merta semua gajinya sampai 0 itu sisa 0 itu bisa dibayar itu enggak seperti itu. Jadi ada aturannya. Itu pun juga berdasarkan dari OJK. Nah, kemudian pasti akan tetap akan ada keputusan juga dari kantor pusatnya bank itu sendiri. Nah, kalau di Bank Syariah itu sendiri, jadi di SR-nya untuk pensiun bujang itu ataupun yang sendiri itu 90% dari manfaat pensiun. Itu jadi kami untuk bisa menentukan Bapak Ibu ini untuk plafon maksimal di kami itu berapa gitu batasannya. Itu dilihat dari DSR-nya kalau misalkan bujang dari 10%. Jadi kalau gajinya misalkan pensiunan dia sendiri atau bujang, maksudnya kalau sendiri atau bujang itu begini, dia itu tidak ada tanggungan seperti itu. Jadi di dalam SK pensiunannya itu ya hanya dia sendiri gitu. Itu misalkan gajinya 4 juta. Nah itu nanti 4 juta itu dikalikan 90%. Nah, dari itu berarti kita akan memperkirakan untuk angsuran maksimalnya setiap bulannya harus maksimal itu gitu. Nggak boleh lebih dari itu, seperti itu. Dan jadi nanti plafonnya diperkirakan berarti kalau misalnya angsurannya sekian, itu nanti berarti plafonnya berapa. Nah, itu nanti ya. Begitu. Kemudian pensiun janda 80%. Kemudian pensiun satu ini adalah ketika memiliki tanggungan 1. Jadi 98% dikali 90%, kemudian selanjutnya begitu. Jadi tergantung tanggungannya. Kalau di sini kami aku men-share-nya itu sampai pensiun 3 aja. Karena kebanyakan itu para pensiun itu tanggungannya itu mentok itu sampai 3 biasanya. Yang saya jumpai ya, itu biasanya misalkan ada pensiunan bapak pensiunan, kemudian ada istrinya, tanggungannya masih ada istrinya, kemudian ada anaknya 2 masih sekolah, misalkan seperti itu. Gitu. Jadi nanti itu masuk ke pensiunan 3, 92% kali 90%. Kemudian dikalikan gajinya itu. Seperti itu. Jadi kalau pensiun 2 berarti tanggungannya ada 2, bisa jadi istrinya, kemudian sama anaknya. Mungkin ada yang masih bingung, nggak apa-apa. Kayaknya dulu itu berarti sebenarnya kalau gini kayaknya masuk dulu di studi kelayakan proyek, Red. Oh iya, kalau Pak, khusus bener. untuk apa namanya? Iya. Bener. Ingat ya? Itu perlu ingat. Cuma memang pakai kayak gini sih. Tapi iya Pak, iya benar. Cuman ini mungkin khusus BSM bikin khusus untuk pensiun ya, kategori segmennya kan. Iya. Ya, lanjut. Segmennya untuk lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja nggak apa-apa ya, Red ya. Iya benar nggak apa-apa Pak, langsung kita keluarkan aja nanti kita diskusi bareng-bareng aja. Iya, silakan ya kalau ada yang mau tanya apa ini langsung aja. Ya lanjut, Red. Kemudian ini langsung ke limit. Untuk limit pembiayaan itu di kami minimal 10 juta.
Jadi untuk misalkan untuk pembiayaan itu kita bisa menawarkannya minimal 10 juta, kemudian maksimalnya 350 juta. Tapi dengan catatannya 350 juta itu di kami itu menyesuaikan dengan potensi gaji setiap orangnya kan berbeda-beda gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan ada yang 4 juta lebih itu hampir 5 juta itu biasanya bisa sampai maksimal 350 juta. Tapi kalau misalkan gajinya di bawah 4 juta itu biasanya maksimal cuma 250 juta. Gaji apa uang pensiun ya? Gaji pensiun. Oh, gaji ya, pensiun. Uang pensiun itu pensiun ini, Pak. Yang bulanan itu berarti ya? Iya benar. Iya. Oke. Bulanan itu. Terus? Kemudian untuk usia pembiayaan itu, jadi untuk usia pembiayaan itu jatuh tempo ya. Kalau misalkan pensiun saat ini kan ada ini ya, kalau guru itu 60 tahun ya, kalau guru itu 60 tahun itu udah pensiun. Kemudian kalau misalkan yang struktural seperti dinas dan sebagainya itu usia 58. Nah, kemudian jatuh temponya itu berarti untuk semuanya sama. Itu jatuh temponya itu 74 tahun 6 bulan. Jadi ini jangka termasuk perhitungan jangka waktu lah. Maksimal kalau misalkan guru itu masih bisa sampai 15 tahunan. Gitu. Usia minim, nah ini ada aduh kencang banget idenya. Maaf ya. Usia minim pensiun janda itu 48 tahun. Jadi yang janda khusus janda. Jadi kalau misalkan yang duda nggak bisa Pak. Yang bisa hanya janda aja. Oh gitu ya? Tuh. Kenapa? Takut nikah lagi gitu ta kalau yang duda? Kalau yang duda tidak bisa. Kalau yang janda itu bisa. Kemudian apa alasannya nggak tahu? Alasan ininya apa? Itu juga bisa. Kalau itu udah dari taspen Pak. Oh itu. Taspen. Jadi saya nggak tahu. Itu syarat dari taspen ya berarti ya? Iya. Iya. Iya benar Pak. Iya. Oke. Nah ini tadi yang saya bilang, jadi tenor pembiayaan itu bisa sampai 15 tahun. Nah kemudian biaya admin, yang biaya-biaya itu ada biaya admin, biaya asuransi, sama biaya materai. Nah untuk biaya-biaya ini nanti dipotongkan dari pencairan saat si nasabahnya pengajuan. Jadi misalkan pengajuannya sebesar 200 juta itu nanti yang akan diterima itu nggak nominal segitu Pak, nggak 200 juta itu gitu. Jadi nanti akan kena biaya admin. Ya itu tahu lah pasti ya. Tahu nggak teman-teman? Nggak ada suaranya nih. Iya. Nggak tahu kali. Nggak tahu kali. Kemudian biaya asuransi itu mengcover. Nah ini nih yang membedakan di syariah sama bank yang lainnya. Untuk malah ini ya pada bank konven. Kalau di kami dari awal akad itu kami udah memfasilitasi biaya asuransi itu mengcover sampai si nasabah ini sampai jangka waktu yang dia ambil gitu. Misalkan dia mau ngambil sampai maksimal 15 tahun, berarti nanti asuransinya juga akan mengcover sampai 15 tahun. Tapi di Bank X terkadang yang saya alami pada saat ini juga ketika take overan dan sebagainya itu ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi di PK-nya, PK tahu ya teman-teman? Nggak tahu. PK. Tahu dong kakak. Oh iya, PK itu perjanjian kredit ya kalau di bank konven gitu. Kalau di bank syariah itu ya akad gitu tadi. Jadi kalau misalkan di bank X itu biasanya di PK-nya itu hanya disampaikan asuransinya sekian begitu aja. Tapi ternyata biasanya kan asuransinya di bank ini lebih murah gitu. Tapi nggak disampaikan kalau itu ternyata cuma mengcover sampai misalkan 5 tahun aja. Setelah itu nasabah apabila ini
apa itu namanya nggak disampaikan lagi gitu loh Pak. Jadi pas beliaunya ada apa? Ya maksudnya ada yang tidak diinginkan pada saat di tahun ke-6. Nah itu terkadang tiba-tiba ahli waris itu harus ini melanjutkan kewajiban dari si bapak ibu pensiunan yang tadi melakukan pinjaman itu tadi. Terkadang seperti itu. Tapi kalau misalkan di bank syariah itu terkhusus di bank yang tempat saya itu mengcover sampai dengan jangka waktu pengajuannya seperti itu. Kemudian untuk biaya yang lainnya ada biaya materai. Itu tergantung dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan cuma kalau nasabahnya itu on hand, SK on hand atau fresh gitu, SK-nya fresh, itu ya materainya nggak terlalu banyak. Tapi kalau take over gitu biasanya cukup banyak. Banyak juga yang take over ya? Ya Pak, lumayan lah. Kebanyakan take over sih. Oh, kebanyakan take over malah. Kebanyakan take over. Baik. Yang baru. Ya. Kemudian ini status pengajuan itu kalau di kami menerima SK fresh, take over, top up, sama take over plus top up. Nah ini kalau yang semuanya ini ya semuanya digunain dan semuanya ada juga apa itu namanya ngalamin juga saya. Kemudian untuk SK fresh ini yang on hand tadi, jadi yang nggak punya pinjaman di bank lain ataupun di lembaga keuangan lain, jadi SK-nya itu belum disekolahkan, masih fresh lah intinya. Ini, nah, kemudian kalau yang take over itu tahu ya teman-teman ya, sebelumnya punya pinjaman terus di take over di bank, ya bank manapun ya, termasuk ini di bank syariah seperti itu. Kemudian top up, untuk top up ini ya berarti nambah lagi gitu. Jadi nasabah yang udah di bank syariah di bank kami, kemudian dia mau buka lagi fasilitas pembiayaan yang kedua itu, atau buka tutup juga bisa. Jadi bisa 1 loan ataupun 2 loan gitu. Kalau yang take over itu yang sering itu take over plus top up Pak. Oh. Jadi yang dibilang waktu itu kan Pak Rusli pernah ya kita yang itu sempat ngomongin itu, kalau take over kan biasanya akadnya harusnya court kan, tapi kebanyakan gitu ya Pak. Ini akadnya tumpuk-tumpuk nih. Kalau take over itu kebanyakan yang saya alami itu ya pakai PO plus top up ini. Jadi take over terus sekalian ditambahin juga gitu. Proses bisnisnya gimana itu kalau take over plus top up? Nah itu kan. Jadi yang pertama itu take overnya itu kalau saya baca di akadnya ya Pak, itu menggunakan court gitu. Tapi kalau yang top upan itu nanti dia lebih ke referensi apa sih? Bukan ya? Masuk apa? Yang ini Pak, renovasi gitu loh. Jadi ke MMQ. Oh, MMQ. Bukan, MMQ. Ya, MMQ. Jadi akadnya nanti dua kali akad gitu. Setelah ininya take over-nya udah, setelah take over-nya udah, kemudian nanti MMQ selanjutnya. Marginnya beda-beda ya berarti ya? Court-nya margin, nampak? Just fee ta? Ya, court-nya nggak pakai margin. Jadi margin nggak pakai dong. Enggak. Jadi pakainya di MMQ yang lebih gede. Jadi lebih diambilnya nanti untuk marginnya di MMQ itu. Oh, di MMQ ya. Yang sering terjadi, yang sering saya alami seperti itu. Jadi take over plus top up. Kemudian yang skema akad pembiayaan itu, nah ini yang sering digunakan murabahah, ijarah sama MMQ itu Pak. Jadi kalau yang murabahan itu untuk transaksi jual beli barang itu, kemudian ijarahnya untuk yang sering untuk multiguna itu ya yang ijarah ini, kemudian untuk top up pembiayaan, ya top up pembiayaan itu MMQ.
Jadi kalau misalkan yang top up itu, yang pakai akad MMQ itu, kami itu harus selain menyertakan SK pensiun, itu harus ada tambahan lagi yaitu sertifikat kepemilikan tanah, Pak. Entah itu rumah atau apa gitu. Karena Iya. seperti itu. Teman-teman paham ya? Kalau nggak paham, nggak apa-apa, kita diskusi aja gitu. Karena aku juga belajar. Nah, ini mekanisme pembiayaan pensiun nih. Nih. Jadi yang pertama itu yang bergerak pasti salesnya ya. Jadi sales itu nanti ketika mendapatkan nasabah jadi mendapatkan nasabah, kemudian sekaligus memastikan karakter calon debitur. Kalau karakter udah tahu ya Pak pasti ya Pak yang 5C itu. Kayaknya belum dapat deh mereka. Oh belum dapat juga ya. Tapi itu bukan materi saya ya. Iya. Itulah teman-teman yang karakter yang 5C itu ya dipakai juga kalau di bank. Tapi kalau bedanya kalau di segmen pensiunan itu nggak perlu sampai sedetail itu. Kalau mikro itu perlu sampai sedetail itu. Misalkan pensiunan itu lihat dari Taspen. Jadi data itu sudah terupdate dari Taspen. Jadi kita nggak perlu harus tanya tetangga sebelah, tanya ini, tanya itu, tanya ini gitu nggak perlu. Bedanya kalau pensiunan seperti itu. Tapi kalau mikro ya tetap harus benar-benar yang 5C itu harus benar-benar diterapin. Gitu ya. Kemudian setelah itu ketika kita sudah mendapatkan nasabah dan memastikan karakternya baik, kemudian kita proses IDEP. IDEP tahu ya Pak ya? Dulu itu BI checking, sekarang IDEP. Iya. Namanya IDEP sekarang. Tahu ya teman-teman ya? Namanya IDEP, sekarang bukan BI checking. IDEP itu langsung dari IDEP, IDEP utang itu ya? Oh iya, investasi. Ya itu. Terus. Teman-teman tahu ya pasti ya Pak? Belum tahu kali. Oh, belum ada yang tahu udah ya? tahu belum? Belum tahu kayaknya deh. IDEP kan istilahnya baru ya? IDEP itu mulai penggunaannya itu Januari 2018. Ya belum tahu kayaknya. Saya aja baru tahu IDEP. Taunya BI checking. Pertama kali ini saya tahu IDEP itu di Jakarta Pak, di pusat di BSM. BSM pusat itu kita kan per Februari ya kita ke sana itu. Iya 2018 ya kamu ya sana ya? Iya 2018. Oh pas baru-barunya dong ya? Iya benar. Jadi agak nggak ngeh juga apa IDEP. Saya pikir apa gitu. Ternyata sekarang udah nggak pakai BI checking dari BI, jadi IDEP itu langsung dari OJK. Oh, oke. Ya, jadi slipnya itu lebih detail gitu. Ya. Kemudian selanjutnya setelah IDEP-nya itu udah baik, dilihat call itu loh ya, teman-teman ya. IDEP itu untuk mengetahui kalau ini si nasabahnya call 1, call 2 apa tidak, apa lancar. Gitu ya, teman-teman. Punya utang apa enggak gitu. Punya utang apa enggak, dia nunggak apa enggak gitu ya. Diblokir, ya betul. Karena kalau ngomongin kalau tanya sama orangnya itu kan ya kalau mau bohong ya tetap aja kalau dari data kan tetap lebih ini ya Pak. Nggak bisa dibohongin. Iya. Katanya Pak Rusdi itu semua serba based on data, teman-teman. Dan ya gitu. Selanjutnya pengumpulan berkas. Nah, setelah IDEP-nya baik, terus kita pengumpulan berkas. Jadi kita berkunjung. Jadi semua itu untuk sistem marketing semua bank itu jemput bola Pak. Jadi Bapak Ibunya itu cukup di rumah aja, kita yang datang ke beliau untuk pemberkasan dan sebagainya. Jadi itu nanti kita penuhin syarat-syaratnya apa seperti itu. Nah kalau sudah nanti diinput. Nah, di-input di sistem, kalau di kami ada P24 itu, kemudian nanti masuk WES, setelah masuk WES nanti proses berkasnya keluar, kemudian ke BM-nya, kemudian nanti BM itu apa? Kasih tahu dong. BM apa? BM tahu nggak? Branch Manager. Masa? Tahu lah teman-teman ya, BM.
Semester 5 kan Pak, udah tahu. Ya, tapi belum pada magang kayaknya. Siapa yang udah pernah magang? Belum ada. Oh, belum ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Iya. Kan magang wajibnya semester depan. Setuju? Iya, setuju. Iya. Kenapa kamu Kemudian, nggak kepengen magang lagi, ta? ngapain magang Pak? Oh, Magang udah di kerja ya? Iya, iya. magang ke tempat mertua. Oh, Enggak, udah ganti topik. ya, lanjut. Kemudian setelah itu kan akad dan pencairan. Nah, kemudian akad dan pencairan itu nanti udah dicairin gitu. Gitu ya. Selanjutnya ini tadi itu yang fresh ya, yang SK fresh atau on hand itu tadi sistemnya seperti itu. Kemudian kalau mekanisme pembiayaan pensiunan untuk yang take over itu yang pertama nasabah harus melaporkan ke bank sebelumnya dengan didampingi oleh mitra untuk mendapatkan data sisa outstandingnya ya. Jadi yang perlu ditanyakan sama nasabah ke bank sebelumnya itu, nah itu adalah outstandingnya, sisa outstandingnya itu berapa? Tahu nggak outstandingnya? Jadi sisa Outstanding. pokoknya ya sisa pokok kreditnya itu berapa ya? Outstanding dari sisa pokoknya itu berapa? Kemudian ditanyakan juga tanggal pelunasan. Jadi ketika kita mau take over itu nggak bisa, misalkan Pak Rusli misalkan dari Bank X, kemudian mau di take over ke Bank Syariah, punya uang hari ini udah punya uang dengan nominalnya itu sejumlah dengan sisa outstandingnya. Saya mau hari Senin besok mau saya lunasin gitu, nggak bisa seperti itu. Semua bank nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus tanya ke banknya. Jadi ada jadwalnya gitu loh, jadwal untuk pelunasannya. Nah itu kita ke nasabah itu harus menegaskan Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu berkenan untuk segera bermitra ke bank syariah, tapi yang harus ditanyakan ke bank sebelumnya biasanya sisa outstandingnya atau sisa pokoknya dari pinjaman itu berapa, kemudian tanggal pelunasannya, dan surat penyerahan pernyataan penyerahan SK. Jadi itu penting banget karena biasanya itu SK itu agak molor Pak, agak ini Pak, apa di agak sulit keluarnya gitu. Nah itu harus sering dipertegas. Karena Sulit memang keluarnya itu maksudnya jaminan gimana? karena biasanya ini Pak, bank-bank yang kebanyakan itu ketika mau take overan itu agak sulit untuk ditarik SK-nya supaya si nasabahnya itu Oh, nggak jadi pindah gitu loh Pak. ya, betul. Alasannya ada yang di flagging, ada yang apalah gitu, yang masih apa gitu. Apa tadi dislagging? Flagging. Slagging itu apa? Flagging itu ditahan gitu Pak, dibekuk, kalau duit dibekukan ya, bukan. Kalau Oh, escrow itu kan ya itu jadi ya, ditahan escrow. gitu loh Pak. Ya kayak escrow, rekening escrow gitu Ya. kan ditahan. Ya. Nah, Lanjut. selanjutnya itu diproses. Nah, kan ketika udah menanyakan itu tadi, si nasabahnya ke bank sebelumnya, kemudian diproses itu untuk apakah si nasabah kan kita mengetahui, oh outstandingnya segini, kemudian si bapak ataupun si ibu debiturnya itu usianya sekarang misalkan 68 gitu. Halo, Red. Oh, mati soalnya Red. Halo, Red. Loh, mana? Reti. Reti. Suaranya hilang, Red.
Halo, Red. Tuh, Red. Hilang sinyal. Halo, teman-teman. Iya, Pak. Kalau ada pertanyaan, ditanyain ya. Siap, Pak. Nanti kalau UTS-nya keluar kan susah ya. Harus nonton video dulu lagi nanti. Pas jawab. Sebentar, tunggu Reti dulu. Pak mau nanya. Ya, gimana? Ini nanti PPT-nya di-share di e-learning. Ya nanti ditanya di Reti. Saya nggak tahu boleh di-share apa enggak. Kalau iya. boleh di-share nanti ya di-share. Soalnya tadi agak buram di sini. Iya tah? Iya. Sebentar, saya lagi tanyakan. Mungkin ada pertanyaan? Siapa tahu saya bisa jawab kalau ada pertanyaan. Jadi pembiayaan pensiun tuh ya sangat segmentasinya sangat sempit sekali ya. Sangat sempit sekali karena hanya untuk orang-orang yang sudah pensiun saja gitu ya. Tapi juga apa namanya? Di satu sisi juga itu jadi solusi juga sih buat apa namanya para pensiunan misalnya yang masih punya anak yang sekolah gitu mungkin ya. Cuman nanti yang perlu diperdalam dari sisi akad nih. Kayak tadi misalnya take over kan itu perlu pakai core dulu ya. Kalau di take overnya misalnya 100 juta terus di top up 100 juta lagi, nanti tinggal ditanyakan. Kenapa hilang sinyal, Mbak Reti? Kurang tahu ya, Pak. Keberatan, keberatan materinya mungkin. Kalau ini ya bilang ya kalau misalkan nggak ini apa? Nggak pakai PPT juga nggak apa-apa, Red. Coba tahu keberatan karena lagi hujan misalnya gitu sinyalnya. Oh gitu, ya udah, boleh. By the way tadi apa PPT-nya boleh di-share apa enggak itu katanya tadi ditanya. Boleh, tapi ini ya Pak, jangan sampai bocor ya. Iya. Ini salah satu produk kalau teman-teman. Iya. Kalau misalkan ada yang berencana magang di tempat lain, boleh di-compare tapi untuk diri sendiri ya. Jangan sampai. Iya. Itu confidentially dan spesiali buat sini aja gitu ya. Iya, buat kalian saja gitu. Kecuali kalian sudah lulus kemana gitu ya. Ya, Red, lanjut. Tadi sampai take over ya tadi, Pak. Proses take over ya? Bukan? Iya, iya benar ya, Pak. Jadi untuk itu ya tadi kuncinya jadi kalau misalkan take over itu nggak bisa bayarnya secara ini ya, Pak. Nggak transfer ya, Pak, tapi tunai. Oh, maksudnya kalau saya di take over dari misalnya Bank Mandiri gitu, berarti saya dikasih tunai sama BSM? Iya, benar. Oh, nggak ditransfer ke rekening saya di Mandiri? Oh, nanti ini untuk proses pencairan nanti akan ditransfer ke rekeningnya Bapak, tapi itu masuk ke rekening escrow itu loh Pak. Jadi ditahan dulu sampai nanti sampai apa itu jadwal pelunasan itu udah dapet gitu. Jadi nasabah sudah
ini sudah ada di rekeningnya nasabah, tapi nanti ketika mau pelunasan ke Bank X-nya itu tetap harus tunai, Pak. Jadi nanti dicairkan lagi yang dibuka untuk rekening escrow-nya pas pada saat mau pelunasan. Itu resikonya, manajemen resikonya gimana? Masa saya bawa tunai ke Mandiri gitu ketika hari H? Iya, makanya itu ada pendampingan tadi, Pak, dari pihak bank. Jadi nanti kan yang mendampingi dari bank kami gitu, ke bank sebelumnya itu. Oke, lanjut. Oke. Setelah pelunasan di bank asal, kemudian apa itu namanya? Ini tadi sampai mana ya? Oh ya udah ya. Berarti kan itu udah pencairan ya sama akadnya tadi. Udah. Ya itu bedanya di apa kalau take overan seperti itu tadi. Iya. Apalagi ya, mungkin hal penting dalam proses take over kali ya. Iya apa? Itu yang pertama itu ketika pelunasan itu jadi apa ketika pelunasan ke bank asal yang tadi ya yang pertama itu harus benar-benar dicek betul. Jadi itu hal yang sangat penting itu yang tadi Pak, yang pertama tadi sisa itu tadi ya. Outstandingnya tadi. Jangan sampai tapi terkadang gini, kalau jadi outstanding pun nggak cukup gitu kalau di apa di bank lain. Kalau misalkan kita take overan dari bank syariah ke bank syariah sama, kalau bank syariah ke bank syariah sama itu kan nggak ada penalti ya Pak. Iya. Jadi yang dibayarkan outstandingnya aja. Tapi kalau misalkan bank X, bank konven tentunya itu ada penalti dari jadi outstandingnya plus penalti 5% dari plafonnya, kemudian 3 kali angsuran. Kemudian iya Pak, besar banget dan itu yang terjadi. Makanya kasihan sekali sih, apalagi ada beberapa bank X itu nggak mengikuti DSR-nya OJK. Jadi sampai gajinya itu 0. Sampai dia itu ngangsur tunai, Pak, nggak potong gaji. Padahal kalau misalkan secara sistem apa itu namanya, sistemnya pensiunan itu kan harus payroll kan, Pak. Iya. Kan pasti udah payroll lah intinya. Jadi potong gaji gitu. Jadi ketika potong gaji itu kan sudah disesuaikan dengan DSR-nya, nanti pasti akan ada sisa berapa. Ada yang beberapa bank itu sampai dia itu untuk bayar angsuran itu tunai, cash gitu loh Pak, saking tapi itu udah ini sih, sekarang sudah di blacklist itu Bang. Jadi bukan itu bukan dari OJK tapi dari Taspen. Jadi ada beberapa bank yang sudah tidak dijadikan mitra Taspen lagi. Oh gitu ya. Sekarang ada bank X itu malah ya udah itulah pokoknya. Itu sama itu. Karena ya sangat tidak membantu tapi malah inilah merugikan, memberatkan ya. Oke. Gitu. Kemudian untuk proses perpindahan Taspen itu kan Karib pasti pindah ya Pak, misalkan dari bank X kemudian pencairan pensiunnya ya. Itu ke Taspennya itu nanti kalau di kami semua. Jadi yang untuk proses perpindahannya itu. Jadi Bapak Ibunya itu nggak perlu pindah-pindah. Soalnya ada nggak perlu pindah-pindah, nggak perlu wirawiri gitu loh Pak. Kasihan kan ya udah wes sepuh gitu dan kalau di Blitar nggak ada cabang Taspen Pak. Di Kediri. Ke Kediri. Iya ke Kediri. Karena ya jadi Karisidenan Kediri Selatan, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Kediri. Itu kan kantor cabangnya di apa? Kediri. Di Kediri. Jadi proses mutasinya itu untuk kepengurusannya. Pantesan kamu sering ke Kediri ya? Kenapa? Kediri gimana maksudnya, Pak? Iya, pantesan kamu sering ke Kediri gitu maksudnya. Oh iya benar. Yang ngurus juga. Iya, terus. Jadi di kami juga. Jadi kalau untuk misalkan take overan gitu.
Iya. Selama 3 bulan itu nanti si nasabah itu nanti akan tetap menerima gaji tetap utuh, gaji utuhnya itu di bank sebelumnya selama 3 bulan, Oh, Pak. Karena itu kan menunggu pindah. mutasi, perpindahan. Jadi mutasi karibnya itu nunggunya dari Taspen itu sampai kurang lebih 3 bulanan, Pak, itu sekitar ya sampai 3 bulan itu maksimal. Paling cepat ya 2 Tapi bulan. itu statusnya sudah pindah jadi nasabahnya BSM sementara Sudah, itu. sudah. Oh, jadi dia bayarnya cash gitu ya. Enggak, untuk angsuran Setor. Hah? enggak untuk angsuran, jadi enggak tunai juga. Untuk Angsuran angsuran pertamanya gimana? selama pertama 2 dan 3 ini itu udah Hmm. dipotongkan dari pencairan, Pak. Oke. Jadi kalau take overan itu, jadi nanti bedanya sama SK fresh atau on hand itu tadi, kan kalau on Iya. hand tadi biaya admin, biaya asuransi sama materai. Kalau Iya. misalkan kalau take overan itu banyak potongannya, jadi Hmm. penerimaannya itu dikit. Ada biaya admin, biaya asuransi, kemudian materai, kemudian sama blokir angsuran selama 3 bulan. Oh iya iya iya. Untuk memitigasi Mitigasi resiko. iya benar, Iya. ketika nasabah, karena juga memudahkan nasabah tidak perlu harus tunai, Pak. Baik. Iya iya. Karena kendalanya terkadang itu nggak ada yang nganterin bayar loh, Dok, gitu biasanya Papa itu. Katanya seperti itu, Pak. Jadi dari evaluasi seperti itu. Kemudian juga ada lagi biaya, ada pengurangan lagi dari pencairan, yaitu dari ya itu sisa outstandingnya itu pasti lah ya. Oh, sisa outstanding ya. Jadi nanti penerimaannya pasti akan sangat kecil. Iya iya. Ini nggak apa-apa ya, Pak, ya ngomonginnya secara kayak konven. Nah ini kan nggak ada bedanya nih saya ngomongnya. Iya ya, nggak apa-apa. Biarkan mereka kritis Ya, menanggapi. oh ya, Hmm. kurang lebih seperti itu. Hmm. Terus apa lagi ya? Hal yang harus diperhatikan saat proses take over itu mungkin ini dari branch-nya, Pak. Jadi dari BM-nya itu harus benar-benar memastikan betul kalau itu tadi jumlah pelunasannya berapa, tanggalnya berapa, itu benar-benar harus, karena perhitungan masalah angka itu sangat ini, Pak, ya, sangat harus penuh hati-hati. Iya. Karena ada yang pernah terjadi sebelumnya juga itu take overan dari apa ya, dari koperasi, Pak. Dari koperasi kemudian di take over ke bank syariah, ternyata perhitungannya itu tidak sesuai gitu. Ketika pengajuan itu jadi ditalangin sama bank syariahnya untuk menalangin kekurangannya itu. Terkadang ada yang seperti itu. Tapi ya memang nanti ujung-ujungnya BM-nya yang kena omelan dari kok bisa dari area gitu. Gimana menganalisanya? Nanti turun ke ini, ke anak buahnya pasti. Areanya Diomel. siapa? Kalau apa? Kalau saya kan ini ya masuk Malang. Oh, masuk Malang ya. Region 6. Jadi itu Pak Hendri. Gitu. Apalagi ya, Pak? Cukup itu aja tak? sih kayaknya. Itu aja Ya, ya. tahu teman-teman By the way, targetnya berapa? Satu marketing pembiayaan pensiun. Waduh, jangan, tapi nggak boleh dibilangin siapa-siapa ini, Pak. Nggak boleh bilangin sama siapa maksudnya? Ya kan nanti kalau tahu marketingnya berapa, jadi tahu targetnya pensiunan berapa. Kan itu nggak Maksudnya boleh. kok targetnya nggak boleh ini ada target pensiun? Nggak, maksudnya target kamu nominal target setahun misalnya berapa miliar gitu untuk dapat pembiayaan pensiun, pencairan pembiayaan pensiun. Oh, bukan ini, Pak. Kalau misalkan kalau setahun itu kan secara tim kan, Pak. Kalau pribadi, kalau secara personal itu kan setiap bulan. Oh, setiap bulan berapa? Sekitar 500-an. 500 juta. Oh, oke. Sekarang udah berjalan ini sudah sampai berapa outstanding sekarang? Bukan outstanding, Pak. Iya, kamunya maksudnya yang udah dicairkan Yang pencairannya. pelafon kan pencairannya.
Saya malu Pak, nggak sampai 200 saya Pak. Dari berapa nasabah itu? Oh kalau itu bebas sih. Kalau saya Enggak, itu, punya kamu. kalau saya nasabah sampai sekarang belum sampai 10. Belum sampai 10. Belum. Iya. Kan satu orang itu kan biasanya bisa sampai 250. Tapi saya paling maksimal satu orang itu ada yang pengajuan mentok, kalau saya itu 210. 210. Kayaknya saya pas panen itu pas ini Pak, terkait kasusnya Bukopin waktu itu. Oh, oke. Gak apa-apa ya Pak, buka-bukaan di sini. Sempat ini kan ya teman-teman ngikutin berita keuangan apa terkait ini ya. Jadi Bukopin kan waktu itu sempat hampir kolap ya Pak ya itu. Jadi pada saat itu kita itu ada ini dari apa ya, dari Bukopin Blitar itu mau apa ya, mau ditutup gitu dulu isunya gitu kan, mau di situ kan KCP kan Pak, jadi sebelah kantor saya. Kemudian ada beberapa, ini agak ditutup ya teman-teman. Jangan sampai yang tahu. Sebenarnya ini sudah ini juga sih, sudah banyak yang beredar juga untuk beritanya sebenarnya. Itu kan apa ya, yang bulan apa ya waktu itu, Agustusan kalau nggak salah, sebelum Agustus Juni. Iya. Mau ngintip sih. Sana dulu. Maaf Pak, iklan. Itu jadi ada beberapa karyawan yang apa ya, Bukopin itu mengalami kesulitan untuk menggaji karyawan. Di Blitar sampai kesulitan ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Karesidenan. Karesidenan. Kemudian, tapi itu kan apa yang mengalami ketidakstabilan kan itu pusat juga kan, Pak? Iya. Yang beritanya pencairan deposito yang di pusat itu Pak, Sidoarjo itu. Oh, Sidoarjo. Sampai ngantri malam-malam sampai Iya, yang banting-banting apa? Biar lihat depositonya itu kan. Oh ya itu. Itu pas prosesnya itu kan mereka kan pasti butuh ini ya Pak ya, masukan untuk macet. Iya. Nah itu proses untuk bayar si gaji karyawannya itu jadi dari pencairan itu Pak. Jadi yang misalkan pinjaman si nasabahnya itu yang masih gede-gede itu pada dilemparin gitu loh Pak, dijual-jual gitu. Datanya itu dijual biar cair gitu, biar pelunasan gitu loh Pak. Iya. Jadi banyak apa tuh namanya, dari nasabah yang outstandingnya masih besar-besar gitu, mereka data kan, kemudian nanti mereka jual datanya. Nah itu salah satunya BSM kedapatan itu, kami dapat sekitar berapa ya waktu itu, ya lupa lah saya, sekian itu, terusan ada yang beberapa dikasihkan ke bank lain. Nah perjanjiannya itu ya udah, itu dari situ tuh itu panen tuh kami take overan, karena tapi ada beberapa yang tidak bisa kita ambil juga, yang nggak bisa kita penuhi karena kan untuk apa tuh namanya, penaltinya itu Bukopin sangat gede banget Pak, 10%. Waduh. 10% itu pun dari plafon. Kalau misalkan yang BTPN itu kan 5% dari outstanding. Iya. Jadi kan agak ya menyesuaikan outstandingnya berapa, kemudian nanti 5% itu. Tapi kalau misalkan Bukopin itu benar-benar mencekek gitu loh Pak, saya sampai kasihan. Terus kemudian jadi kalau di Bukopin itu kan pelunasan dari outstandingnya plus kemudian penalti 10% dari plafon pengajuannya plus 3 kali angsuran plus bunga berjalannya. Jadi kurang berapa itu gitu. Itu dari situ panen, mungkin saya paling gede di situ Pak. Karena saya nggak cari, kan itu datang sendiri. Datang sendiri ya.
Dia nggak cari, jadi datang sendiri itu tinggal ini apa tuh ngambilin aja gitu. Itu kayaknya 400 deh, hampir 400-an saya. 400 juta? Iya, Oh, 400. itu paling gede kamu tuh berarti. Aku iya paling gede itu. Iya ya, aku pernah 400 itu. 400 ya. Pernah. Masya Allah. Nah itu, tapi itu Oke. ya ini sih dikasih kan. Yang lain mungkin ada pertanyaan nggak? Sudah ngerasain bonus belum kamu? Bonus. Bonusan? Yang itu. Bonusan apa? Bonus bulanan apa bonus 3 bulanan? Oh, bonus ya Pak. Kalau bonus bonus belum. kinerja, oh belum. Karena kita bonusnya kalau capai 500 Pak. Oh, baiklah. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Yang lain? Silahkan. Susah loh nyari pemateri ini. Siapa yang mau nanya? Nafisa? Oh, ini kelasnya Nafisa. Iya, Nafisa. Iya, tuh. Mana Iya, coba Naf. lihat. Mana wajahnya, Naf? Mau dilihat sama Mbak Reti. Iya, saya mau lihat dong. Loh. Selamat Kak. Hai. Kak Reti mau tanya. Iya, Ya. tanya apa? Terus. Perbedaannya pembiayaan pensiun sama tabungan pensiun itu apa ya Kak? Saya juga agak bingung. Terus yang kedua tadi yang Kak Reti soal jelasin perihal DSR. Iya itu DSR atau apa itu Kak? Yang ada nominal persennya. Saya juga kurang paham Kak. Yang pertama, ini apa lagi? Ada lagi? Insya Allah sudah Kak. Oh iya. Terima kasih. Ya, nanti Pak Rusi tolong dibantu ya. Ya. Jadi kalau untuk buat untuk pembiayaan sama tabungan tentu beda ya Neng ya. Kalau tabungan kan masuk ke dana ya Pak, nabung gitu ya. Liability ya, laporan keuangan. Laporan keuangan. Terus pembiayaan sama pembiayaan pensiunan itu penyalurannya itu udah beda juga. Ya, masuknya di aset, laporan keuangan. Aset, iya kan? iya. Bedanya apa ya? Jelas beda, udah jelas beda. Yang satunya motor, yang satunya rumah. Maksudnya ibaratnya udah beda produk yang dijual gitu. Gitu, Neng. Satunya tabungan, satunya pembiayaan. Terus satunya lagi apa lagi ya tadi? DSR tadi. DSR. Jadi kalau ratio. Debt service ratio itu kalau secara ininya tuh adalah rasio perbandingan ya antara kewajiban nasabah di BSM dengan penghasilan nasabah. Besarnya kewajiban tidak termasuk jumlah kewajiban pada pihak ketiga kreditur kewajiban. Jadi Jadi itu untuk mengetahui mengukur tingkat kemampuan nasabah atau potensi nasabah saat pengajuan di bank tersebut. Jadi DSR itu semua pembiayaan pasti ada DSR-nya. Jadi kalau Nafisa punya toko online itu ya, terus mau pengajuan mikro, itu gajinya Nafisa berapa? Nah, misalkan Nafisa penghasilannya setiap bulannya 500 juta, misalkan. Amin. Kemudian terus mau pengajuan, itu dilihat dulu lagi. Jadi itu kalau di Pak Rusli waktu itu mata kuliahnya itu ya Pak, analisis bisnis itu ya Pak. Iya, kelayakan proyek. Ya, kalau di pensiunan kan cukup dari gajinya pensiun, tapi kalau di mikro itu dilihat asetnya Nafisa tuh, usahanya itu berapa, ada asetnya berapa, kemudian penghasilannya dari omsetnya itu tadi
Jadi bersih ya. Kalau di syariah itu gaji apa tuh namanya pendapatan bersihnya. Bersih. Iya. Ya. Kemudian nanti ada tanggungan apa enggak, sehari kehidupannya berapa pengeluarannya. Nah, itu nanti ya ibaratnya apa ya? Yang bersihnya itu sih penerimaan yang ada bersihnya itu berapa nanti DSR-nya itu untuk mengukur itu loh, Neng. Jadi nggak bisa jadi nggak serta-merta dengan gaji omset 500 juta itu bisa pengajuan misalkan 1 M gitu kan, enggak, tetap ada aturannya, ada batasannya. Kemampuannya itu dilihat dari situ. Jadi untuk mengukur kemampuan potensi nasabah ketika pengajuan. Kurang lebih Ya, seperti itu. mampu bayar angsuran apa enggak gitu. Ya, Mungkin lebih gampang itu kalau dia punya porsi uang angsuran ya, Pak. ya uang pensiunnya misalnya sebulan 5 juta gitu ya. Kalau dia pengajuan pembiayaan misalnya 100 juta, terus kira-kira angsurannya misalnya 1 juta, itu kan berarti seperlimanya gitu ya, seperlimanya dari uang pensiunnya dia. Iya, Lah betul. seperlima uang pensiun ini masih masuk rasio DSR apa enggak gitu kan ya sebetulnya ya. Betul. Gitu. Kira-kira begitu. Gimana? Terus mau tanya lagi, Kak. Tadi kan di PowerPoint-nya Kak Reti perihal target marketnya itu tertera ASN. Nah, itu maksudnya itu hanya yang diperbolehkan untuk pembiayaan pensiun itu ASN saja atau boleh di luar ASN, Kak? Nah, pensiun itu salah satu produk yang ditawarkan dari Taspen. Kemudian bank menyediakan itu, membuat itu. Jadi ya apa target segmennya itu tadi ASN itu yang pensiunan yang berhubungan dengan Taspen. Kalau misalkan ada pegawai BUMN misalkan yang pensiunannya di Taspen itu juga bisa di apa ya? Di prospek juga bisa masuk di target marketing. Tapi kalau di BSM itu saat ini ASN aja. Oh gitu. Iya Kak, terima kasih Kak. Yang lainnya? Ya, yang pasti kalau pengangguran nggak bakal dikasih gitu ya. Dapat prakerja Pak. Oh, dapat prakerja ya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Cindy nggak nanya Cindy? Siapa aja ya? Coba saya mau scroll ke bawah. Coba di scroll. Iza Faiza, Alfi Aulia, Azza Sabira, Cindy Nurul Aulia. Kenal saya itu. Cindy kok nggak nanya Cindy? Diana Lestari, Dini. Ya, Pak, sebentar. Oh ya sebentar. Eka Febri. Febril nggak nanya Febril? Nanti PPT-nya saya share ke Bapak aja ya Pak ya. Iya. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Siapa tahu Mbak Reti mau istirahat. Jazakillah khairan sudah mau hadir direpotkan untuk kedua kalinya gitu ya. Tidak. Ya senang hati Pak bisa sharing gitu. Saya sebenarnya pengen ngundang Nadia juga tapi nggak tahu, susah banget kalau Nadia dihubungi. Bisa lah Pak pasti itu. Sekarang Iya. sibuk kuliah Pak, sibuk kuliah. Iya, sibuk kuliah dia, cuman entahlah. Nggak ada pertanyaan sudah? Cukup? Kalau cukup saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Reti dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys.
Sopre. Bu Reni nanti jangan lupa guys. Oke. Ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bareng-bareng ya. Kita kapan? Ayo bareng-bareng sekelas. Suaraku ternyata ngono ya. Apa dulu ya? Bye-bye guys.